Merry Christmas. Iya. Ya, nggak terasa kemarin sudah tanggal 25. Iya, betul. Udah hari Natal dan sekarang tanggal 26 hari Tetap Minggu. suasananya Tetap, sukacita. Iya, lalu betul ya Kak ya? Kita sapa dulu Adek. Oh ya. Selamat pagi Adek. Pagi adik-adik, sehat selalu? Pasti Sukacita sehat, selalu ya. Selamat Natal ya buat adik semua, juga buat teman-teman. Selamat Natal semua. Ya, Ya. kita akan memulai ibadah kita ya Kak ya. Iya, so pasti kita akan mulai ibadah kita. Ya, kita akan mulai dengan pujian bagimu, Bagimu segala segala kemuliaan. Kau Tuhan yang besar, ajaiblah kuasa-Mu. Kau Tuhan yang mulia, ajaiblah karya-Mu. Langit pun bersuka dan bumi bersorak, umat-Mu berseru, Tuhan itu Raja. Bagimu segala kemuliaan dan segala kehormatan, sebab Kau Tuhan yang penuh kuasa. Bagimu segala kemuliaan dan segala keagungan, segala puji syukur bagi Tuhan. Kau Tuhan yang besar, ajaiblah kuasa-Mu. Kau Tuhan yang mulia, ajaiblah karya-Mu. Langit pun bersuka dan bumi bersorak, umat-Mu berseru, Tuhan itu Raja. Bagimu segala kemuliaan dan segala kehormatan, sebab Kau Tuhan yang penuh kuasa. Bagimu segala kemuliaan dan segala keagungan, segala puji syukur bagi Tuhan. Bagimu segala kemuliaan dan segala kehormatan, sebab Tuhan yang penuh kuasa. Bagimu segala kemuliaan dan segala keagungan, segala puji syukur bagi Tuhan. Ya, adik-adik di rumah, yuk kita akan mulai ibadah kita dengan berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan. Masih ada suasana Natal di dalam hati kami. Biarlah suasana itu terus ada dalam hati kami sepanjang hari. Terima kasih Tuhan, kami percaya dalam puji-pujian ini, pada pagi hari ini kami boleh bersukacita karena kasih Allah senantiasa ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami dari awal hingga akhir. Biarlah Allah berkarya dalam hidup kami. Biarlah puji-pujian ini juga berkenan di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan, kami percayakan kebaktian pada pagi hari ini hanya dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Berkati kakak-kakak kami juga yang melayani Tuhan, diberkati Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Ya. Adik-adik, kalau hari Natal biasanya kita dapat apa? Dapat kado juga ya. Bingkisan. Bingkisan. Iya, yang Tapi, ditunggu-tunggu ya. Iya, pasti banyak yang mengharapkan, dapat apa ya kira-kira ya. Iya. Tapi kado yang terindah ini pasti ya dengan kelahirnya. Tuhan Yesus Ya, ya, sebagai Tuhan juru Yesus selamat sudah- kita ya. Ya, Tuhan Juru udah menebus dosa kita dengan kelahirannya. Membawa sukacita Iya. dalam hidup kita ya. Pasti ada damai dengan kehadiran Tuhan Yesus di hati kita. Ya. Dan kita akan menaikkan pujian kembali. Kita dipilih Ya, karena kita sudah dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anaknya. anak Tuhan. Ya. Adik-adik boleh bangkit berdiri di rumah sambil bertepuk tangan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya
Iya, kita Iya. sudah dipilih. Iya. Hore. Anak-anak, adik-adik semuanya pasti sukacita ya. Iya, Dipilih tadi Tuhan. tadi udah bangkit diri, kan silakan duduk dulu. Iya, Jangan nanti siapkan. di rumah mereka pada diri terus gitu. Iya Kak. Siapkan juga Alkitabnya ya. Iya, karena saat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Iya, Firman Tuhan dibawakan oleh pendeta Yusak nanti, Kak Yusak ya. Kita siapkan hati kita melalui pujian apa Kak? Apa Bapa ya? yang Bapa yang kekal. kekal. Iya. Iya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari adik-adik kita persatukan hati kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan pertolongan-Mu yang luar biasa. Kami boleh menaikkan pujian kami dan kami boleh mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau sudah lahir di bumi untuk menebus kami, untuk menjadi terang bagi kehidupan kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, Kakak Pendeta Yusak yang akan menyampaikan firman, karena Kau boleh pimpin sertai
supaya dengan hikmat dan kasih karunia-Mu sehingga firman boleh ditaburkan dan kami mengerti memahami kebenaran firman-Mu dan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Siapkan hati kami siap untuk menerima firman-Mu. Inilah doa kami di dalam nama tunggal Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat siang, atau mungkin selamat malam. Kapanpun adik-adik ya ngikutin ibadah, tidak jadi masalah, yang penting kita menyiapkan waktu yang terbaik. Nah, sebelum mulai firman Tuhan, kakak juga mau mengucapkan selamat Natal buat kita semua. Ya, hari Natal adalah salah satu hari yang penting buat kita. Nah, kita mungkin sudah merayakan Natal, bukan yang pertama kali pastinya ya. Adik-adik sudah ikut sekolah minggu, sudah sering ikut merayakan Natal. Tahun lalu merayakan Natal, tahun-tahun sebelumnya kita merayakan Natal. Nah, jangan sampai saat kita merayakan Natal, terlebih saat ini, ya mungkin kemarin kita sudah ikut ibadah Natal. Jangan sampai kita hanya merayakan Natal sebagai salah satu, oh ya udah deh, tradisi sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan harus ngikutin ya perayaan Natal. Kalau enggak nanti disangka bukan Kristen atau bukan anak Tuhan. Nah, jangan sampai seperti itu adik-adik. Nah, kita mau belajar apa saja yang jangan kita buat tradisi atau jangan kita buat suatu hanya rutinitas. Seperti ibadah kita juga jangan seperti hanya rutinitas. Hari Minggu kalau nggak dengerin ibadah atau nggak ikut ibadah kayaknya ada yang kurang, ada yang salah. Nah itu kita sudah mulai melakukan hanya rutinitas. Kita nggak merindukan untuk berkumpul atau merindukan untuk dengar firman Tuhan. Itu sudah suatu yang salah. Nah di momen Natal ini juga ya kita juga harus belajar apa saja yang membuat Natal itu menjadi hanya rutinitas. Nah, kakak juga mungkin mau bertanya sama adik-adik, bagaimana kita mengisi waktu Natal kita? Ya, mungkin adik-adik ada yang, oh kak, aku sudah ya menghias pohon Natal di rumah. Aku sudah ngirim parcel ke teman-temanku ya, sekarang namanya bukan parcel, lebih keren, hampers. Wah, aku udah belanja kemarin kak hampers Natal buat teman-teman, buat om, tante, kakak, buat papi mami aku beliin semua. Aku juga udah siapin baju baru kemarin kak untuk ya walaupun ibadahnya masih online, dengerin YouTube doang, aku tetap pakai baju baru. Aku juga udah nyiapin nih, kan sekolah udah libur kak, ya udah nyiapin. Tanggal sekian aku mau begini tanggal sekian. Apakah itu salah? Enggak. Ya kalian menyiapkan hampers buat keluarga dari ya tabungan kalian mungkin pengen pakai baju baru, itu nggak salah. Ya menghias pohon Natal itu nggak salah. Kakak juga di rumah bersama istri dan anak-anak menghias pohon Natal. Bahkan di gereja Kemah Tabernakel di GKT di ruang umumnya dihias dengan hiasan Natal. Itu tidak menjadi masalah atau bukan menjadi satu yang salah. Tapi kalau kita cuman memfokuskan, oh aku harus menghias pohon Natal, ruangan harus dekorasi Christmas, oh aku harus pakai baju baru saat Natal, oh aku cuman harus kirim hampers, ya atau paling nggak kirim kartu Natal, ya sekarang apalagi cuman kartu digital Natalnya, kirim kartu Natal, itu ya suatu yang dilakukan oleh orang-orang dunia yang tidak mengerti arti Natal sebetulnya. Nah, arti Natal sebetulnya itu apa? Saat Tuhan lahir ke dalam dunia ini, bukan hanya di dalam dunia ini, tapi yang penting ke dalam hati kita. Nah, kita belajar bagaimana kita menghindari supaya Natal itu menjadi cuman suatu rutinitas. Nah, kita baca ayat yang terlebih dahulu ya. Yuk, kita sama-sama buka. Kita baca dalam Lukas 2 ayat 41 dan 42. Ya, kita buka Lukas 2 ayat 41 dan 42. Mungkin adik-adik bingung kenapa kita baca ayat ini. Di situ dituliskan, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah.
ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Mungkin adik-adik bingung, Kak, ini ngaco nih Kak. Kita lagi suasana Natal, Kak Yusak bacain ayat hari raya Paskah. Ya, nah berkaitan dengan tradisi tadi. Bukan Tuhan Yesus melarang kita melakukan tradisi. Kalau tradisi yang kita lakukan nggak menyimpang atau melanggar firman Tuhan, kita boleh melakukannya. Kayak tadi, menghias pohon Natal, beli baju baru, oke-oke aja. Asal nggak ngutang, asal nggak nyuri orang lain ya. Beliin hampers buat saudara-saudara kita, bagus, itu tradisi yang bagus. Ya, kakak juga boleh dikirimin hampers. Ya, nah, tapi kalau kita hanya stop sampai di situ, ya itu salah. Bahkan kalau di sini kita melihat Tuhan Yesus juga melakukan suatu tradisi yang dilakukan saat itu oleh orang-orang ya Ibrani. Nah, di sini dituliskan tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk beribadah. Nah, ini bagus untuk datang beribadah. Tapi apa? Pada hari raya Paskah, ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari itu. Nah, jangan cuman kita ya mengingat kelahiran Tuhan ya saat Natal. Tapi sebagai anak Tuhan, kita harus ingat, oh iya ya, kalau kita lagi ngalamin masalah, kalau kita lagi ngadepin problema atau ngadepin apapun dalam kehidupan ini, kita harus ingat, oh iya ya, Tuhan Yesus itu sudah lahir dalam kehidupanku. Itu yang harus kita ingat. Kalau kita ingat Tuhan Yesus lahir dalam kehidupan kita punya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, kita akan bisa menghadapi masalah. Bukan kita hanya mengingat Tuhan Yesus lahir saat, oh udah ada lagu Natal di mall, di radio mungkin nggak ada yang dengerin radio sekarang. Oh kalau pokoknya jalan-jalan tuh udah lihat Christmas decoration, dengerinnya lagu Christmas. Nah itu baru ingat, oh iya ya, aduh Tuhan Yesus sudah lahir. Nah itu sudah mulai rutinitas, sudah mulai cuman ikut-ikut tradisi. Belanja, apalagi, wah bentar lagi sale, ya langsung kita belanja. Nah jangan seperti itu. Kalau kita melakukan ibadah kita, bukan hanya tahun demi tahun. Di sini memang tiap tahun, saat itu tiap tahun saja mereka datang ke Yerusalem untuk memberikan korban bakaran pada ya Tuhan. Tapi kalau kita minggu lepas minggu, ya kapanpun kita bisa beribadah, kita harus beribadah. Mengingat kelahiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Nah kalau kita mengingat itu, atau memperingati kelahiran Tuhan Yesus, kalau kita sudah mulai melakukan itu sebagai rutinitas, ini yang akan terjadi. Kita lanjutkan di Lukas 2 ayat 43 sampai 44. Nah, lanjutannya seperti apa sih? Kalau orang beribadah itu hanya rutinitas. Ayat 43. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Ayat 44, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Nah ini yang sering atau mungkin kita pernah lakukan adik-adik. Ya, ngerayain Natal, wah ya tanggal 25 Desember datang ke gereja. Wah, memuji Tuhan, Tuhan Yesus telah lahir dalam dunia ini menjadi juru selamat. Tanggal 26, udah lupa. Ya, sudah nggak memperingati lagi kelahiran Tuhan atau nggak ingat kelahiran Tuhan. Tanggal 27 Desember mungkin kita ngalamin masalah, langsung aduh gimana nih. Ya, aku ngadepin masalah, ngadepin problem, aduh gimana nih. Ya, aku bakal mati deh. Nah, nggak ingat bahwa Tuhan Yesus sudah lahir dalam kehidupan kita. Nah ini yang mungkin pernah kita lakukan. Nah adik-adik waspadalah. Jangan sampai kita melakukan ini. Kalau sudah melakukan ini, sadarlah, oh iya ya,
aku memperingati kelahiran Tuhan ini atau mau beribadah sebagai anak Tuhan ini hanya cuman rutinitas. Nggak inget maknanya Natal. Nggak inget bagaimana Tuhan Yesus sudah lahir dalam dunia ini. Bagi kita semua. Bagi kita yang mau mengakui dia sebagai juru selamat. Kalau kita nggak mengakui dia juru selamat, ya itu. Cuman rutinitas, Minggu datang ke gereja, Senin sudah lupa Tuhan. Ya, ingat lagi, ya Minggu lagi atau Sabtu malam, oh iya besok mesti ke gereja. Ya, ke gereja lagi, malah seperti itu. Gitu. Nah di sini, ya orang tua Yesus juga tidak tahu atau meninggalkan Yesus di Yerusalem, di rumah ibadah. Nah kita juga kadang-kadang gitu, datang ke gereja, ketemu Tuhan, pulang gereja, Tuhan Yesusnya nggak diajak masuk ke dalam kehidupan kita. Kita tinggalkan Yesus di gereja. Oh Tuhan Yesus mah urusan gereja. Kalau aku di dalam dunia, di dalam ya masalah sekolahku, masalah keluargaku, nanti deh kalau ada masalah baru aku cari Tuhan. Nah, kalau sempat cari Tuhan, namun orang tua Yesus saja meninggalkan Yesus di Yerusalem setelah sehari perjalanan jauhnya. Mungkin mereka sudah tiba di dekat rumah mereka. Di ayat 44, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang perjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Setelah sehari mereka baru sadar, loh Tuhan Yesus di mana? Nah ini kita juga mungkin pernah itu, ngadepin masalah baru, waduh Tuhan di mana Tuhan? Katanya Engkau menyertai aku. Ya Tuhan Yesus memang menyertai kita. Kalau kita ngajak Tuhan Yesus atau kita ya undang Yesus masuk dalam kehidupan kita. Kalau kita tinggalkan Tuhan Yesus nggak mau memaksakan aku mau ikut terus ya nggak bisa. Kita harus dari pihak kita. Tuhan Yesus telah lahir dalam dunia ini. Apakah dia masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari? Diterima nggak kelahiran Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita? Kalau enggak, ya kembali Tuhan Yesus hanya tinggal di Yerusalem, bukan dalam kehidupan kita. Nah, orang tua Tuhan Yesus bingung, wah di mana kok nggak ada? Nah kita lanjutin ayat 45, kita baca ya. Lukas 2 ayat 45. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Nah, tanggal 26 Desember ini, setelah kita merayakan Natal kembali, kalau adik-adik ada yang masih meninggalkan Yesus di Yerusalem, masih Yesusnya hanya di dalam gereja saja, saat ketemu Tuhan ini hanya minggu saja, kakak ajak. Ayat 45 ini kita praktekkan. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem. Ya, ayo kita kembali cari Tuhan. Bukan hanya kalau kita ketemu masalah, baru, oh ya buru-buru cari Tuhan, buru-buru berdoa. Tapi mulai hari ini, undanglah Yesus masuk ke dalam hidup kita secara seluruhnya. Jangan cuma bilang, Tuhan aku ketemu Engkau. Ya mungkin kalau anak-anak kelas Sion, Tuhan aku ketemu Engkau Minggu, Selasa, Jumat, waktu PA deh. Selebihnya ya Tuhan di gereja GKT aja, di Pluit Village, nanti aku cari Tuhan deh. Jangan seperti itu. Ya, ayo, hari lepas hari, biarlah Tuhan bertahta dalam kehidupan kita. Itu artinya Natal tuh menerima kelahiran Yesus tuh seperti itu. Nah, orang tua Yesus buru-buru, ya mereka sadar, mereka melakukan kesalahan. Kita kalau juga melakukan kesalahan, ayo buru-buru sadar. Balik ke Yerusalem dan cari Tuhan. Pasti ketemu. Ya, kalau kita baca, memang orang tua Yesus menemukan Tuhan Yesus. Nah ini loh, kalau kita benar-benar nyari, pasti kita menemukan dia. Bukan hanya di saat susah, ya. Bayangin adik-adik kalau punya teman, nyari teman-teman lagi susah, misalnya namanya ya siapa, Andre deh, si Andre dia suka nyari Indra,
Bolak-balik aja namanya ya. Contoh, bukan seperti itu. Si Andre ini suka nyari Indra saat dia butuh bantuan. Tapi kalau lagi nggak butuh bantuan, lupa deh sama Indra. Nah, bayangin seperti itu. Indra kesel nggak lama-lama? Ya, nah kita juga jangan seperti itu. Nyari Tuhan hanya kalau lagi ada masalah. Setiap hari kita cari Tuhan. Karena kita nggak tahu kapan masalah itu timbul dalam kehidupan kita. Kapan kesusahan itu timbul? Kalau kita sudah menerima Yesus yang lahir dalam dunia ini, dalam kehidupan kita, dalam hati kita, kita nggak akan ya susah nyari Tuhan Yesus. Wah, mesti ke gereja dulu atau gimana? Ya, nggak bingung. Kita akan punya juru selamat yang sudah ada dalam kehidupan kita. Seperti janji Tuhan. Kita baca ya janji Tuhan. Amsal 8 ayat yang ke-17. Amsal 8 ayat 17. Ini dicatat di sini. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Nah, ini firman Tuhan. Buat kita semua. Buat adik-adik. Buat kakak juga. Tuhan mengasihi orang yang mengasihi dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, nggak cuman hari Minggu doang kita pengen ketemu. Ya, adik-adik punya papa mama pastikan mengasihi papa mamanya atau kakak adiknya atau saudara-saudaranya. Pengennya ketemu terus dong. Pengennya kumpul terus dong. Sama kalau kita mengasihi Tuhan. Kita pengennya ketemu Tuhan. Terus berkumpul, bersekutu dengan Tuhan. Terus dekat dengan Tuhan. Nah, kalau kita dengan Tuhan dekat, orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Kalau kita terus mencari Tuhan, ya melalui mendengar firman Tuhan. Adik-adik yang di kelas Kanaan Sion, ya tiap minggu selalu ada channel konten baru ya, kebaktian yang baru. Ada juga acara kopi, bisa didengarkan selalu. Itu kita cari firman Tuhan, petunjuk Tuhan. Kita kalau mencari Tuhan pasti mendapatkan Tuhan. Nah, ini yang dijanjikan oleh Tuhan buat kita semua, terlebih saat Natal ini. Ayo kita koreksi kita. Jangan cuma merayakan Natal secara tradisi, secara duniawi, tapi kita benar-benar menerima Yesus yang lahir dalam dunia itu dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita sudah menerima, sudah mencari Tuhan terus, sebagai penutup kita baca Lukas 2, balik lagi ke Lukas 2, ayat yang ke-52 sebagai penutup. Di situ dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, di sini memang dituliskan dan Yesus makin bertambah besar. Hubungannya apa dengan aku, Kak? Nah, kalau kita bayangkan, kalau kita menerima Yesus atau kita sudah ada Yesus dalam kehidupan kita, kalau Yesus semakin besar, bertambah besar, bagaimana kehidupan kita? Pasti juga akan bertambah. Ya, berkatnya dari Tuhan. Dan kita semakin kecil, biarlah Tuhan Yesus yang semakin besar. Jadi momen Natal ini, biarlah Tuhan menjadi makin besar. Bertambah hikmatnya. Kalau Tuhan Yesus bertambah hikmatnya, pasti hikmat itu dicurahkan dalam kehidupan kita. Kita juga akan memiliki hikmat yang dari Tuhan. Dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ini loh, kalau kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kita, benar-benar ada dalam kehidupan kita. Kita akan dikasihi Allah, kita juga akan dikasihi oleh manusia. Bukan karena kita kirim hampers atau nyelamatin Natal, ya. Tapi kalau kita menerima Yesus seutuhnya dalam kehidupan kita, benar-benar mengerti arti kelahiran Dia, kita akan dikasihi oleh Allah dan oleh sesama manusia. Itu adalah berkat Natal yang terindah buat kita semua. Amin adik-adik. Nah, ayo kita praktekkan dalam kehidupan kita, supaya semakin hari semakin kita diberkati oleh Tuhan dan dikasihi oleh orang-orang di sekitar kita. Amin, Tuhan memberkati. Nah, sebagai berkat Natal juga buat kita, kita baca ayat masnya ya. Boleh dicatat 1 Tawarikh 22 ayat yang ke-19. 1 Tawarikh 22 ayat yang ke-19. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu
Nah, ini yang buat kita ya harus kita catat, kita garis bawahi dan kita praktekkan. Arahkan hati kita, arahkan jiwa kita, arahkan tujuan hidup kita untuk mencari Tuhan Allah kita. Supaya Dia benar-benar ada dalam kehidupan kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur kalau saat ini kami kembali boleh mendengarkan firman-Mu, terlebih akan diingatkan arti Natal yang sebenarnya. Itu bukan hanya rutinitas, bukan hanya tradisi dunia, tapi kami mau mengerti bahwa Natal itu kami menyambut kelahiran Sang Juru Selamat untuk kami, dalam kehidupan kami. Bukan hanya di dalam dunia ini, tapi dalam hidup kami. Kami mau menerima kelahiran Yesus yang menebus kami, yang menyelamatkan kami, yang membuat kami menjadi makin dewasa rohani, memiliki hikmat yang dari surga. Ajar kami terus Tuhan, untuk tidak meninggalkan Engkau dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus mencari Engkau dengan setia, sehingga dalam kehidupan kami, saat masalah itu datang, kami memiliki penolong, memiliki penasehat yang ajaib, yaitu Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu, dan kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Selamat Natal ya Dek. Selamat pagi Kak Sandra. Selamat pagi Kak Hadi. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik. Kita kembali bertemu. Karena sekarang baru kemarin Kak kita bertemu ya Kak ya? Baru kemarin Apa udah iya. seminggu apa gimana ya Kak hari ini ya? Baru kemarin dong Kak. Oh, Ini kan kemarin hari Nah, Natal. Natal. Sekarang hari Minggu. Jadi kita masih ketemu dengan- lagi. Iya, masih dengan suasana Natal, makanya kita masih Betul. pakai Masih pakai Ini bagus nggak corak-corak Natal ya Kak ya? Iya. Nah, ini kurcaci nih Kak. Saya iya. habis buat mainan kemarin Saya buat adik-adik. pohon Oh gitu ya Kak. Natal. Gimana Kak? Kita mau permainan apa nih Kak hari Ini ini? permainannya seru, berhubungan dengan firman Tuhan hari ini tentunya. Betul. Kan inti firman Tuhan hari ini kita harus selalu mencari Tuhan Kak. Dengan Harus sungguh-sungguh selalu Kak. setia. Betul. Sama Nah, seperti adik-adik yang selalu cari Tuhan, selalu nonton YouTube ya enggak adik-adik? Nah, jangan sampai bolong. Ah. Kalau bolong gigi aja sakit. Nah, iya, betul. Apalagi kebaktian bolong. Nah, hatinya bisa sakit adik-adik. Oh iya iya. Iya. Nah, kita tentang mencari Tuhan. Ini ada Iya. kita ada 7 pertanyaan, Kak. 7 ya. 7 pertanyaan. Isinya itu adalah orang-orang yang hidupnya mencari Tuhan. Iya. Dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Nah, ini profesinya macam-macam nih, Kak. Orangnya juga Macam-macam. ada bapak-bapak ya, Kak ya. Ada ibu-ibu juga, Ada ibu-ibu juga. Kemudian ada raja. Kemudian ada orang yang biasa. Orang biasa. Nah, Kita nggak boleh sebutin ya, ya, Kak kita ya. nggak sebutin, adik-adik cari sendiri Harus cari ya. sendiri. Nah, nanti ayatnya ini adalah potongan-potongan ayat. Ya. Nah, titik-titiknya nanti adik-adik isi dengan nama atau profesi dari orang tersebut. Ya. Kak ya. Nah, kemudian kalau ada 2 suku kata, itu adik-adik cukup ketik 1 aja. Misalkan, hati-hati, jawabnya hati Hati. saja. Oh berarti kakak kasih ini dulu bocoran. Berarti ada salah satu jawaban yang ada 2 kata. berarti, Kak. Waduh, udah ketahuan nih, Kak. adik-adik Udah bocor. cari Ya. Udah satu deh. Satu deh. Emang ya. kemarin hujan ya, Kak? Bocor. Tadi hari ini. Ya, ini contohnya nih. Contohnya, nah ini contohnya nih, contoh, Kak. oke. Ya, jadi ayat kita, petunjuk itu kita ambil dari salah satu ayat. Yang ini dari Lukas 1 ayat 13. Versinya harus versi terjemahan baru ya, Kak. Iya, supaya seragam harus semua itu, nih. iya. Ya, nah, tetapi malaikat berkata kepadanya, jangan takut, hai titik. Sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu
akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Nah. Siapakah titik-titik itu? Siapa nih Kak? Harus diisi. Nah, Ya itu jawabannya Sakaria. Nah, jadi adik-adik Contoh cukup tuh. jawab Sakaria saja. Iya. Ya. Ketik Tapi ini di situ. contoh. Contoh nih Kak. Contoh. Ya. Pertanyaan yang harus dijawab ada di Ada di description box. Nah, adik-adik bisa lihat dan jangan lupa harus menjawabnya yang salah ya Kak. yang benar dong. Yang benar. Dan Dan? ada berapa Kak? Berapa pemenang? Berapa menang? 5 ya biasanya ya. 5 pemenang. Yang paling benar, paling cepat ngirimnya. Betul. Itu dia. Ya, jadi kita adu cepat, adu benar juga. Karena Ya, ini ya? hari Natal mungkin hadiahnya spesial ya. Dari Nah, kakak-kakak ayo ya. cepet Ayo, cepet cepet. buka Alkitabnya. Oke. Oke. Tetap setia cari Tuhan, tetap beribadah sama Tuhan. Nantikan ibadah selanjutnya ya, Kak ya. Oke. Sampai berjumpa. Bye-bye, Tuhan adik-adik. berkati. Tuhan berkati.